Shalom, diberkati dengan setiap pujian dan penyembahan yang kita sama-sama naikkan ya. Jadi memang hanya Tuhan saja kekuatan kita, bahwa hanya Tuhan saja yang jadi kehidupan kita gitu ya. Tidak ada satu kemampuan dari diri kita untuk bisa hidup sendiri, apalagi di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Sungguh rasanya setiap helaan nafas itu kita perlu Tuhan gitu ya. Malam hari ini kita mau sama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan dari apa yang sudah kita dengar di dalam setiap pertemuan ibadah kita, mulai dari hari Minggu, Selasa maupun di Ladies, bagaimana kita harus menjagai hati ya. Sama-sama kita baca di Amsal 4 ayat 23. Di Amsal 4 ayat 23. Oke. Ya, ini yang kita sudah, dan ini kita ingat ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, menjagai hati lebih dari apapun, karena dari situlah kehidupan kita. Kalau Selasa kemarin Miss Shirley sudah sampaikan di tempat ini, sharing firman di tempat ini, bahwa kita itu tidak boleh kosong gitu, hati kita tidak boleh kosong. Ketika hati kita kosong, semua sifat-sifat atau hawa nafsu kita, kayak sifat-sifat kedagingan kita, itu gampang sekali untuk merobohkan kita gitu, merobohkan keberadaan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Malam hari ini saya juga akan kembali sharing bahwa perlunya kita itu, setiap kita itu menjagai hati kita itu lebih daripada apapun, lebih dari tubuh kita yang lain, lebih dari pekerjaan kita, lebih dari apapun. Kita harus menjagai hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Karena ada kehidupan di situ ketika kita menjagai hati kita. Setiap keinginan kita, setiap apa yang kita lakukan, respon kita, apapun yang kita kerjakan, keberadaan kita pun saat ini itu sangat dipengaruhi oleh hati kita. Jadi Tuhan sampaikan bahwa ayo menjagai hati dengan segala kewaspadaan. Itu penting karena di situ ada kehidupan kita. Bagaimana kita ya di dalam kita berespon, di dalam kita melakukan setiap apa yang kita lakukan, di dalam kita mengikut dan melayani Tuhan, itu semua tergantung dari bagaimana kita menjagai sikap hati kita. Saya ini sharing kesaksian juga bahwa di bulan-bulan ini gitu belajar banyak ya. Tuhan di dalam kehidupan saya memberikan banyak sekali pelajaran gitu tentang bagaimana pentingnya itu menjagai hati ya. 2 bulanan gitu ya, banyak hal yang terjadi yang Tuhan itu ingin ngajarin untuk saya pribadi itu, bahwa harus waspada, harus benar-benar menjagai hati kita itu sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting, seperti seorang atlet yang akan bertanding gitu ya. Kita harus melatih diri kita, harus waspada mulai dari asupan makanan dijagai, kemudian pola tidur, pola makan itu semua dijagai. Begitu juga lebih dari hati kita. Menjagai hati. Karena apa? Hati ini, kita ini itu bisa melakukan jauh banyak hal yang bisa dilakukan, baik itu hal yang positif
maupun hal-hal yang jahat, itu manusia itu dengan hatinya itu jauh bisa mengerjakan banyak hal gitu ya. Tidak peduli dengan status kita seperti apa. Seorang pemimpinkah, seorang pendetakah, ya. Itu kalau kita tidak menjaga hati, status itu, keberadaan atau posisi kita itu tidak menentukan hati kita ini seperti apa. Tuhan ngajari untuk saya bisa melihat bahwa posisi apapun, status apapun seseorang gitu ya, meskipun dia boleh dibilang seorang leader, seorang pemimpin, bahwa meskipun dibilang bahwa dia seorang dalam kurung anak Tuhan seperti itu, kalau tidak berjaga-jaga, itu bisa melakukan hal-hal yang jauh dari apa yang diinginkan Tuhan. Meskipun di setiap hari itu bergumul dengan firman. Ketika Tuhan ngajari, Tuhan melihat, memperlihatkan itu saya sampai bertanya-tanya gitu. Pada saat seseorang itu belajar firman, ini bukan orang yang tidak tahu firman, tidak bergumul dengan firman, tetapi orang yang dekat dengan firman, setiap hari membaca firman Tuhan. Saya ini bertanya-tanya kepada Tuhan, ini dialog saya dengan Tuhan, pergumulan saya dengan Tuhan ketika saya melihat apa yang terjadi. Nah, pada saat dia membaca firman itu yang dibaca apa ya? Pada saat dia membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itu hatinya ada di mana ya? Pada saat dia masuk di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan, menyanyikan aku mengasihi Engkau, mencintai Engkau Tuhan, itu apa yang diucapkan kepada Tuhan ya? Hatinya ini ngomong apa ya? Itu jadi satu pergumulan, pertanyaan yang terus saya ucapkan kepada Tuhan ketika melihat itu semua gitu. Bahwa sampai bertanya, firman itu berkuasa mengubahkan seseorang enggak sih gitu. Firman yang kita baca, kita renungkan itu bisa membuat orang berubah enggak sih gitu. Terus pujian-pujian yang kita naikkan, ucapan syukur yang kita nyanyikan sama Tuhan, itu apa ya? Keluar dari mulut terus habis itu ngowos gitu, hilang gitu. Hatinya ada di mana? Mengucap syukur, Tuhan yang dia sebut itu seperti apa? Ketika dia melakukan sesuatu, ada rasa hormat gak sih sama Tuhan? Ada rasa takut, enggak kagum dengan Tuhan? Itu pertanyaan-pertanyaan saya. Ketika melihat kok sepak terjangnya bisa seperti itu gitu ya. Tapi ternyata memang bahwa status, posisi kita itu enggak menentukan, sama sekali tidak menentukan hati kita di hadapan Tuhan itu seperti apa gitu. Hipokrit, munafik mungkin. Apa yang keluar dari mulut ya sudah, itu seperti keluar saja tanpa hati ini respect sama Tuhan, tanpa hati ini hormat kagum sama Tuhan. Hari Minggu baik, pujian menyembah seperti itu. Tetapi di hari-hari yang lain
sikap dan perilakunya jauh dari Tuhan. Nah, ini yang jadi pergumulan saya ketika melihat semua itu. Gimana ya Tuhan? Apa ya Tuhan? Firman-Mu ini seperti apa? Ternyata inilah yang Tuhan ingin sampaikan untuk kita belajar gitu. Bahwa saat-saat ini semua itu sedang ditampi. Saat-saat ini semua itu sedang digoncangkan dengan semua yang ada terjadi di sekeliling kita. Makanya Tuhan menyampaikan di firman-Nya kan, di masa-masa akhir dapatkah aku temui iman di bumi. Masa-masa ini adalah masa-masa penampian untuk setiap anak-anak Tuhan. Jangan kita gaya-gaya bangga-bangga dengan kita, status kita sebagai seorang pelayan, seorang pendeta kah, seorang pelayan Tuhan, seorang yang sudah di sini, WL, menyampaikan firman. Kita enggak ada satupun yang kebal dari dosa, dari sikap-sikap yang menyakiti hati Tuhan. Ketika kita itu tidak menjagai hati kita itu senantiasa untuk melekat dengan Tuhan. Itu yang saya lihat, yang saya benar-benar buat diri saya itu introspeksi bahwa enggak ada yang kebal loh satupun. Meskipun kamu itu mungkin ya setiap hari baca firman pun, ketika kita enggak sungguh-sungguh pada saat membaca dan menghilangkan dan menutup hati, ya sama saja, enggak ada perubahan. Seperti seorang bercermin yang lihat mukanya kotor tapi hilang, mungkin itu. Ketika kita tidak menghormati, tidak memberikan Roh Kudus ruang untuk mengubah kita, dan kita dengan kerendahan hati kita untuk kita itu mau berubah. Dengan kerendahan hati kita untuk mengaku bahwa oh iya aku salah. Apa yang kita baca itu hanya sekedar pengetahuan di sini dan hilang. Tidak kita lakukan. Kita bisa melakukan banyak hal yang salah, yang jahat, yang dosa. Meskipun kita membaca firman, tetapi kita menumpulkan hati kita, tidak memberikan Roh Kudus itu ruang untuk dia menegur kita, dan kita dengan sombong dan gaya aku baik-baik saja, aku orang yang baik, aku punya status, aku ini pemimpin, aku ini seorang hamba Tuhan lah, aku sudah menyampaikan firman. Tidak akan mengubahkan. Ini yang saya pelajari, Tuhan ajarkan. Saya tidak dapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya sama Tuhan. Apa ya Tuhan yang dibaca setiap hari pada saat dia berdoa, merenungkan firman, dia saat bermazmur, mungkin menyembah, tapi ternyata sepak terjangnya berbeda. Yang ada ya saya balik kepada firman, ketika kita tidak menghormati dia hanya di dalam mulut saja, tetapi hati kita menjauh daripada Tuhan, nggak ada perubahan di situ. Ya makanya di Amsal 4 ayat 23 ini dikatakan penting sekali untuk menjagai hati kita dengan segala kewaspadaan, benar-benar dengan segala kewaspadaan. Dengan segala kewaspadaan ini berarti kita itu tidak boleh lengah. Dengan segala kewaspadaan ini berarti kita tidak boleh memberikan peluang sedikit pun untuk hati kita ini tidak dijagai, ngumbar gitu ya.
Karena begitu terbuka celah sedikit, iblis masuk di situ, keinginan-keinginan kita masuk di situ. Ya, dengan segala kewaspadaan itu kita benar serius menjagai. Kalau bisa, itu kita keras dengan diri kita. Kalau misalnya ada peluang-peluang yang membuat kita jatuh, misalnya dari nonton kah, dari percakapan kah, ambil sikap yang tegas gitu. Itu waspada. Untuk daripada mau coba-coba, satu, ya, ambil sikap yang tegas. Ketika kita nggak bisa untuk menjagai diri kita gitu ya, karena tadi harus tegas, tidak membuka peluang. Kalau kita nggak bisa dengar misalnya gampang bergosip, kita harus tegas dengan diri kita gitu. Ya jangan buka peluang untuk itu gitu. Ketika ada peluang ngomong-ngomong gitu, stop, lari. Itu yang namanya waspada. Juga dengar misalnya sama keinginan-keinginan yang lain gitu ya. Kita juga harus tegas. Ketika kita ini nggak bisa untuk menjaga, nggak bisa hemat gitu ya, ya jangan nggarai gitu. Kita nggak punya uang, tapi kita ini tahu bahwa diri kita ini nggak bisa menjagai keinginan kita, ya sudah, stop. Jangan lihat-lihat, jalan-jalan dan sebagainya. Karena apa? Itu bisa membuat kita jatuh dengan semua keinginan. Itu yang dikatakan di sini, menjagai dengan segala kewaspadaan. Jadi setiap kita di sini kita harus benar-benar melekat. Saya merasakan bahwa saat-saat ini benar-benar anak-anak Tuhan ini sedang dalam masa penampian, semua ditampi. Tujuannya Tuhan satu kok. Pertanyaan saya sama Tuhan ketika melihat itu semua ya, nah gimana ya Tuhan dengan orang-orangnya seperti itu, orang yang bukan dengan orang yang tidak mengenal firman loh, bukan seorang yang jauh dari Tuhan, enggak, tetapi Tuhan cuma bilang itu kasih sayang Tuhan untuk dia, supaya apa? Dia bisa berbalik. Itu saja yang bisa saya pahami ketika saya bertanya kenapa dengan perilaku-perilaku yang seperti itu. Karena apa? Sebagai seorang pemimpin itu pengaruhnya sangat banyak gitu ya. Pada yang bawah-bawahnya impactnya banyak ketika melihat apa yang dilakukan gitu ya. Itu berpengaruh sangat besar. Berhati-hati buat kita sebagai seorang pelayan, baik di keluarga, di gereja, bahwa ketika di posisi itu sebagai orang pemimpin, itu pengaruhnya gede gitu. Makanya benar-benar lebih lagi menjagai. Nah, ketika itu terjadi, Tuhan hanya menyampaikan itu kemurahan dan kasih sayang Tuhan untuk mengingatkan supaya dia nggak terhilang, supaya dia boleh bertobat, supaya dia boleh kembali kepada Tuhan. Buat kita sendiri, buat kita semua di sini, kita juga belajar bahwa tadi ya, jagai dengan segala kewaspadaan hati kita, karena siapapun kita, nggak peduli posisi kita, ketika hati kita ini jauh, ketika kita membuka kesempatan sedikit saja, itu menjauh dari Tuhan, kita itu bisa melakukan banyak hal yang jahat, banyak hal yang nggak bisa kita pikirkan meskipun kita ini orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Jagai dengan segala kewaspadaan.
status dan jabatan itu tidak berpengaruh pada bagaimana kudusnya hati seseorang. Jangan silau dengan apa yang ada, ya, orang-orang yang mungkin bisa menyampaikan firman dengan baik dan sebagainya, ya. Hormati dia sebagai hamba Tuhan, ya. Setiap orang bertanggung jawab kepada Tuhan, seperti itu, ya. Buat diri kita belajar bahwa melekat sama Tuhan. Nah, bagaimana menjagainya, menjagai hati kita ini, karena kita tahu bahwa kita gampang sekali ketika kita membuka kesempatan sedikit, ya. Berjaga-jaga itu yang Tuhan mau di Lukas 21 ayat 34 dan 36. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu itu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ketika kita tahu bahwa ini adalah hari-hari atau masa-masa terakhir gitu ya, kita semakin, Tuhan di sini dikatakan jagai dirimu supaya hatimu itu jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Tidak saja kelimpahan, tetapi kesusahan pun itu juga bisa menjadi sebuah membuat diri kita itu juga jauh daripada Tuhan gitu ya. Tidak hanya pesta pora di sini kemabukan, tetapi kadang ketika kita di dalam kesesakan, ya, fokus kita enggak kepada Tuhan, itu juga membuat hati kita jauh daripada Tuhan. Ya, supaya tadi hari Tuhan tidak tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti sebuah jerat. Tiba-tiba gitu ya. Padahal Tuhan sudah mengingatkan bahwa ini adalah masa-masa penampian, masa-masa terakhir, semakin melekat dengan Tuhan. Supaya hari Tuhan yang datang itu tidak seperti sebuah jerat. Karena apa? Kita semua anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan itu sudah menyatakan dirinya, dan kita harusnya senantiasa setiap saat itu menyiapkan diri kita sebagai seorang mempelai yang harus menjagai keadaannya menjelang mempelai prianya datang. Itulah kondisi kita saat ini. Fokus kita tidak pada hal-hal yang lain. Ya. Ketika kita ini ya, ukuran kaya, cukup itu ternyata relatif gitu ya. Tidak membuat seseorang yang sudah punya banyak uang, punya banyak kekayaan itu merasa cukup gitu. Ya, orang yang sudah kaya masih menginginkan dengan cara apapun untuk menambah kekayaannya, masih merasa kurang dan kurang dan kurang gitu. Ya, semua itu tergantung dari ini loh. Ketika fokus kita bukan kepada Tuhan, keinginan-keinginan kita itu pasti akan kemana-mana gitu, nggak akan pernah cukup. Orang yang sudah memiliki sesuatu yang banyak pun masih ya korupsi dan sebagainya, nggak berintegritas gitu ya. Itu masih banyak karena mereka nggak merasa cukup gitu. Begitu juga dengan orang yang berkekurangan juga, dengan segala cara apapun gitu, berupaya untuk bisa mencukupkan dirinya. Jadi rasa cukup itu relatif gitu. Ketika kita mau meletakkan fokus kita itu hanya kepada Tuhan, tujuan kita kepada Tuhan,
cukup, rasa cukup itu ada gitu. Karena apa? Kita sudah memiliki semuanya. Ketika kita menggeser fokus kita, tujuan kita, tadi pujian tadi ngomong, keinginanku adalah menyenangkan hatimu. Kalau itu jadi tujuan kita, fokus kita, itu cukup. Kita nggak akan lagi terfokus pada tadi keinginan-keinginan yang lain gitu. Yes, kita hidup di dunia ini masih butuh makan, butuh pakaian, butuh rekreasi dan sebagainya. Tetapi ketika fokus kita ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, rasa cukup itu, rasa memiliki lebih itu ada pada diri kita. Sehingga apa? Kita nggak merasa dikejar-kejar harus mencukupkan diri kita, mau ini, mau itu, kurang ini, kurang itu, enggak gitu. Itu bisa atau dimampukan ketika hati kita ini loh hanya dicukupkan dengan keberadaan Tuhan saja. Perlu makan? Ya, perlu makan kita. Perlu baju, perlu rekreasi? Ya. Tetapi itu bukan segala-galanya. Tuhan itu segala-galanya. Ketika hati kita di situ, apapun yang terjadi, tantangan yang terjadi, baik dalam kelimpahan, baik dalam kekurangan, Tuhan itu cukup. Itu yang membuat kita ini penuh. Membuat kita ini bisa bersyukur, membuat kita ini bisa menyenangkan hati Tuhan, membuat kita ini tidak terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang jahat, tidak membuat kita terprovokasi, didorong-dorong untuk melakukan hal-hal di luar apa yang Tuhan mau. Ketika kita menyerahkan, menggeser tujuan kita untuk mengasihi Tuhan. Saya berharap bahwa jemaat House of Kana di sini, para ladies di sini, biarlah tujuan hidup kita itu hanya satu saat ini. Menyenangkan hati Tuhan saja, itu saja. Sehingga kita tidak harus tergopoh-gopoh, tidak harus terprovokasi, terintimidasi untuk punya ini, punya itu, punya ini, punya ini. Tapi Tuhan itu cukup. Menyenangkan hatinya saja itu yang jadi keinginan kita. Mendorong kita, fokus kita, keinginan-keinginan kita, mimpi-mimpi kita, itu biarlah menyenangkan hatinya Tuhan saja. Itu saja yang mendorong gairah kita setiap hari. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jaga senantiasa di dalam doa. Nah, tadi saya sharing yang pertama, Tuhan ngajari tentang itu. Yang kedua, Tuhan ngajari tentang bagaimana menjaga hati kita ini untuk tetap bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Tuhan di bulan ini juga ngajarin ketika selain yang tadi, yang kedua ini ada satu keluarga gitu ya. Ini hamba Tuhan ini dulu memang sampai sekarang pun ya. Jadi yang mengantar saya gitu ya, dulu sering
menjadi yang membantu keluarga kita untuk nganter. Saya dulu waktu Pastor Sam masih di Jakarta, masih bekerja ya. Jadi hamba Tuhan ini sudah bekerja, sudah bersama dengan kami itu lebih dari 11 atau 12 tahun seperti itu. Ya, dia orangnya sangat baik, rajin gitu ya. Dan sekarang itu dia juga jadi salah satu pelayan Tuhan di Mission Care seperti itu. Satu hari saya dapat kabar dari suami saya gitu bahwa hamba Tuhan ini waktu sepulang habis bekerja gitu ya, dia pulang, kemudian di daerah Sidoarjo seperti itu, dia naik motor. Nah, kondisi jalan itu kan nggak bagus gitu. Di sana kan sekarang juga kita lihat ya, hati-hati yang naik motor gitu ya. Aspal itu sekarang nggak rata gitu, naik turun nggak karuan seperti itu. Dia itu naik motor juga nggak ngebut-ngebut gitu. Nah, tetapi ada satu kondisi jalan yang nggak rata, terus kemudian berpasir. Nah, dia kecelakaan di situ, dia jatuh. Di belakangnya ada truk. Saya dapat kabar dari suami saya, ini kejadiannya 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu seperti itu. Oh, waktu saya kerja dia nyampaikan kalau ini kecelakaan, jadi jatuh, di belakangnya ada truk. Nah, truknya itu juga nggak ngebut-ngebut, tapi karena jaraknya mungkin terlalu dekat ya, jadi nggak bisa ngerem. Terus akhirnya kecelakaan, kakinya yang kena gitu. Nah, sekarang ini masih ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo karena harus diamputasi untuk kakinya. Waktu saya dengar seperti itu, kami berdua sampai seharian, sampai 2 harian kayak gitu itu sampai nggak bisa ngomong gitu loh ya. Cuman tanya, Tuhan kenapa ya? Dia kan orangnya baik, rajin, baik. Terus kok mengalami kejadian yang seperti ini ya? Itu bertanya-tanya sama Tuhan gitu loh. Kenapa ya Tuhan? Sampai kita berdua ini di rumah itu cuman bisa pandang-pandangan tok. Saya sama suami pandang-pandangan tok, gak bisa ngomong apa gitu, gak bisa. Sepanjang hari di tempat kerja itu saya nggak tahu harus bersikap seperti apa. Hati saya nggak bisa tahu, nggak bisa bersikap harus ngomong apa gitu. Saya setiap nafas saya cuman ngomong Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Hanya saya sebut nama Tuhan saja karena saya nggak tahu harus bersikap seperti apa gitu. Saya tanya, kenapa gitu ya. Tapi ya nggak bisa. Sampai sekarang itu setiap kali saya hanya mempercayai saja bahwa Tuhan itu baik itu. Pada saat kami datang, sekarang masih belum bisa dijenguk, jadi masih di HCU gitu. Ini sudah 2 mingguan ya, sudah 2 mingguan untuk dia bisa melewati masa-masa kritis apa Bu namanya sepsis ya, biasanya kalau habis operasi besar jadi dia harus diamputasi seperti itu. Suami saya nampingi dia sebelum masuk di HCU itu bisa semingguan, 4 harian kayak gitu. Dia bilang, ayo kuatkan saya bos, kuatkan saya, beri nasihat saya. Tapi
Saya jujur sampaikan, aku nggak bisa nasehati. Saya nggak bisa nasehati. Karena saya juga nggak tahu harus bersikap seperti apa. Cuman Tuhan itu baik, itu saja. Terus dia juga dari mulutnya hamba Tuhan ini dia katakan, ya Tuhan itu baik, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu baik. Itu yang diucapkan berulang-ulang. Ketika kami melihat ini, itu saja yang jadi kekuatan kita di tengah kondisi yang terjadi. Kita tahu kok di firman Tuhan itu dikatakan kan bahwa kondisi itu tidak akan semakin baik gitu kan. Dunia akan jadi semakin jahat. Seperti itu. Tantangan buat anak-anak Tuhan seperti itu. Ketika kita ada di dalam situasi yang seperti itu, bagaimana sikap hati kita gitu. Menjaga kesetiaan kita, menjaga rasa percaya kita. Bisa enggak sih untuk mempercayai Tuhan bahwa rancangannya itu baik? Mungkin kalau dalam keadaan semua masih enak, itu baik-baik saja, semua under control, masih di dalam genggaman kita bisa melakukan, ya kita mengatakan Tuhan baik. Tapi ketika keadaan yang seperti itu, yang kadang kita nggak lihat baiknya di mana gitu. Apakah kita bisa sebagai anak-anak Tuhan itu mempercayai bahwa semua rancangannya itu baik? Bisa menyatakan dengan hati kita, dengan mulut kita, Tuhan, Engkau baik. Rancanganmu itu baik. Saya belajar dari hamba Tuhan ini. Dengan kondisi yang seperti itu dia bisa menyatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus itu baik. Berdoa senantiasa, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ini tantangan kita ya. Iman di akhir-akhir zaman, iman, harap, kasih. 3 ini yang akan di-challenge, ditantang dari setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah percobaan, iman kita tetapkah dengan Tuhan? Harap kita masih sama Tuhan enggak? Masih bisa melihat pengharapan itu datang dari Tuhan enggak? Untuk bisa melihat bahwa di setiap permasalahan kita masih punya harapan kepada Tuhan. Dan yang ketiga itu kasih gitu. Di tengah tantangan, di tengah kesukaran, apakah kasih kita kepada Tuhan itu tetap murni, tetap melekat dengan Tuhan, dan kasih kita kepada sesama itu ada gitu. Itu 3 hal ini yang akan ditantang pada masa-masa akhir zaman seperti ini. Apakah kita kekurangan iman? Apakah kita ini kekurangan harap? Apakah kita ini kekurangan kasih? Ketika tantangan, cobaan, kondisi di sekeliling kita semakin kuat menekan kita. Kita sama-sama seperti seorang atlet yang tahu kondisi pertandingannya seperti apa ya. Saat ini kita juga belajar malam hari ini. Saat ini kondisi kita, pertandingan kita itu seperti itu. Iman, harap, dan kasih itu digoncang.
Apakah kita shortage, kekurangan iman kita, kekurangan harap kita, kekurangan kasih kita. Ketika cobaan itu datang, kekurangan pergumulan itu datang. Sebelum saya tutup, kita sama-sama baca di Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3. Biarlah ini jadi kekuatan kita, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Sebab kepada Tuhan Yesuslah kita semua percaya. Karena itu kekuatan kita, Tuhan menjagai kita dengan damai sejahtera. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ketika segala sesuatunya terjadi, tetap percayai Tuhan. Dialah sumber iman kita, pengharapan kita, dan kasih kita. Amin.